Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Hilang sandal di masjid musibah kecil. Adapun musibah terbesar ketika sandalmu tak pernah kelihatan ada di masjid. Itu yang penting. Sandal hilang swallow 10,000 je. Boleh balik, ganti dengan merek yang baru. Dibolehnya connect pak. Harga 100,000. Poinnya kamu saja hilang. Sakit hatinya. Bawa suruh kawan. Jadi kesoboi. Tak usah bawa sandal kawan. Sandal menghilang, itu musibah. Alhamdulillah, musibah kecil. Adapun musibah terbesar ketika sandalmu tak pernah kelihatan ada di masjid. Bagaimana mau masuk surga? Sandalnya ada tak pernah ke masjid. Setuju pak? Yang setuju itu yang pernah hilang sandalnya. Semua kita sama. Tidak ada bedanya di hadapan Allah. Yang bedanya apa? Inna akramakum indallah. Jadi yang beda kita pak adalah iman dan takwa. Maka salah satu bukti takwa kita di hadapan Allah subuh ini, yakni adalah memakmurkan rumah Allah. Joleh? Joleh bu? Jadi ini panjang-panjang kajian. Kultum, kuliah, tunggu makan. Selesai kultum, kita makan. Habis makan, kita pulang. Lalu dulu ada satu komplek pak. Komplek sosial. Jadi orang komplek itu orang-orang pegawai. Hari Ahad libur pulang kampung. Susah nak berjumpa dengan awak macam ikut di Masjid Sahibul Jannah. Kalaupun tak dia pulang kampung, dia tetap berada di komplek, tapi sayang 1000 sayang, tak pernah dia datang ke masjid di kompleknya. Tak ada emosi pengurus masjid, wallahualam lah. Di waktu pagi Ahad, azannya pak, jam 8. 8 azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar orang komplek. Datang ke masjid tadi. Marah kepada Bilal masjid. Ikut jam 8 mau. Kau azan jam 8. Apa masalah kau? Aliran sesat ya? Marah. Kata yang azan. Aku bukan termasuk aliran sesat. Yang sesat itu kalian. Ku panggil jam 12.30 tak datang kalian. Ku panggil waktu asar tak datang kalian. Ku panggil maghrib tak datang kalian. Ku panggil asar, isya tak datang kalian. Aku panggil jam 8, semua kalian keluar. Jangan sampai terjadi siku pak ya. Nyata. Jadi orang ni kadang-kala yang sesuatu aneh cepat dia datang. Yang terngiang di telinga dia biasa aja dia. Wa qalu law kunna nasma'u na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ada masanya kita ini akan terbaring, terbujur di ruang ICU. Di saat itulah meleleh air mata bapak ibu saya. Di saat itulah orang datang. Tapi sayang 1000 sayang yang datang cuma hanya sebatas hijab dinding kaca. Dia menengok kita dari luar, menetes air mata. Anaknya berkata, kenapa ayah kalian meneteskan air mata? Lalu kata mereka, ayahku bukan karena sakit, tapi dulu dia diajak ke Masjid Sahibul Jannah berjamaah, dia tak mau datang. Diajak ngaji dengan ceramah, dia tak mau datang. Di saat itulah baru penyesalan datang, meleleh air mata. Tak ada guna, nasi sudah jadi bu. Untuk apa? Maka ada satu neraka yang dikhususkan, itu adalah neraka syair, dikhususkan untuk orang-orang yang tidak mau mendengar. Alhamdulillah, telinga kita masih mau mendengar. Kenapa? Karena hati kita ini kuncinya. Di dalam diri kita ini ada pulau, bukan pulau Komodo, pulau keyakinan. Disitulah kita setiap hari menanam, menyiram dengan keikhlasan. Apa maknanya? Itulah dia hati. Wahya qalbu. Dalam diri ini ada hati. Mudghah, segumpal daging. Kalau daging itu baik, terdengar azan dia respon. Cepat dia datang. Kenapa? Karena hatinya baik.
Maka pulau keyakinan dalam diri kita ini, Pak, mesti kita siram dengan duduk mendengar kajian. Ada hadis, 1000 rakaat engkau solat sunnah, lebih baik engkau datang duduk di majlis. Faham tak faham, yang penting duduk. Ada ibu sanggup solat 1000 rakaat, solat sunnah? Ada. Bapak-bapak ada yang sanggup menengok orang sakit 1000 orang? Selama hidup ni sudah ada 1000 orang ditengok? Oh, nah, sama aku itu. Maka kalau tak sanggup duduk dengar kajian, sama artinya lebih baik duduk dengar kajian daripada nengok orang 1000 orang sakit, mengantarkan 1000 orang jenazah. Duduk di majlis cuma bentar, tak lama. Habis itu kita pulang. Paling lama 40 minit. Habis itu berpisah. Berpisah bukan karena sesuatu. Berpisah karena ada unsur pekerjaan masing-masing. Lepas ini kita pulang sama-sama. Maka pulangnya ada 3. Pertama, pulang ke rumah. Yang kedua, pulang kampung. Yang ketiga, pulang kampung akhirat. Maka kurang yang mudik petang paling bahagia pulang kampung berjumpa sanak handai taulan. Ada ibu-ibu yang masih pulang kampung? Lah, apa-apa yang lain yang masih pulang kampung? Mudik, berjumpa dengan sanak taulan, bahagia. Begitu juga orang yang pulang kampung akhirat, dia bahagia berjumpa dengan Rabbnya. Tapi tentu bawa amal, Pak. Tak bisa bawa mikrofon. Tak bisa bawa bajunya aja. Tentu bawa amal. Bawa amalnya apa? Memakmurkan rumah Allah. Salah satu amal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adatul ibadis salihin. Memang kalian bangun di subuhnya, sebelumnya bekerja capek, bekerja kantor pulang jam 4.30 capek. Allah tahu. Allah tahu kita capek. Tapi di saat capekmu itu datang panggilan azan subuh, kau tinggalkan tempat tidurmu. A'dadtu li'ibadis salihin. Allah siapkan balasan yang terbaik bagi hamba-hamba yang soleh dan solehin. Apa balasannya? Balasannya bukan main-main, Pak. Mahal harganya. Maka surga itu mahal belinya. Kalau murah semua kita dapat, prioritas. Cuma sayang, ada yang cepat, ada yang lambat. Semua kita ini masuk surga. Yang penting tidak mensekutukan Allah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha il. Siapa yang meninggal dia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, dia dakhalal jannah, dia masuk surga Allah. Cuma masuknya kapan? Mungkin Pak Ustaz Nasri dia cepat masuk, saya mungkin belakangan karena sering masbuk. Datang masjid masbuk. Tak apa-apa masbuk, Pak. Rupanya besok masuk surga itu ada juga yang masbuk, belakangan masuk. Begitu juga datang ke masjid jamaah ada juga yang masbuk. Masbuk itu apa, Pak Ustaz? Masbuk itu tertinggal dia takbiratul ula, tak dapat bersama imam, masbuk dia. Jangan masbuk berkepanjangan. Maka besok terkenal, ini Pak masbuk ini. Maka dapat pula nama gelar masbuk dia. Haji masbuk, bukan mabrur. Maka oleh karena itu, salah satu bukti ketakwaan kita kepada Allah, yakni adalah memakmurkan rumah Allah. A'dadtu li'ibadis salihin. Akan aku beri balasan bagi hamba-hamba aku yang soleh dan solehin. Mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbihi basar. Belum pernah nampak di mata, belum pernah terdengar di telinga, belum pernah terlintas di hati sanubari. Itulah dia surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang mampu memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin sampaikan sebuah pesan yang amat sangat sederhana. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang bernama Abdullah Ummi Maktum, buta, Pak. Abdullah Ummi Maktum buta. Matanya buta tapi hati sanubarinya tidak buta. Suatu saat dia minta kepada Rasulullah dispensasi. Ya Rasulullah, aku ini kan buta ya Rasulullah.
kira-kira ada nak dispensasi keringanan untukku supaya aku tak datang ke Masjid Sahibul Jannah? Kata Nabi, hal tasma'un nada? Adakah kau dengar suara azan? Ini masalahnya. Andaikan Ummi Maktum itu mau berbohong dia, aku tak dengar ya Rasulullah. Mungkin kata Nabi, silakan solat di rumah. Tapi kata Nabi, hal tasma'un nada? Adakah engkau dengar suara azan ya Abdullah Ummi Maktum? Dia orang yang jujur. Kata dia, aku dengar ya Rasulullah. Ma ujidulaka rukhsah. Kalau begitu ya Abdullah Ummi Maktum, ulun dai dispensasi untuk mulai.